Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo pemirsa setia Sultan TV dimanapun Anda berada. Kembali lagi bersama saya Raudloh Rida, tentunya dalam dialog bincang hari ini. Pemirsa, 19 Desember diperingati sebagai Hari Bela Negara. Hari Bela Negara tentunya merupakan momentum bagi kita untuk bersatu serta berkontribusi positif demi Indonesia maju yang kita cita-citakan. Semangat bela negara bukan hanya tanggung jawab aparat pertahanan, tetapi juga membutuhkan partisipasi aktif seluruh elemen masyarakat. Menjaga kesatuan dan persatuan negara adalah tugas kita semua. Berkenaan dengan perayaan Hari Bela Negara, saat ini telah hadir di studio bersama kita narasumber Bapak Khalil Badawi yang merupakan PLT Kabid Wawasan Kebangsaan Kesbangpol Banten. Mari kita sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Apa kabar nih Pak? Alhamdulillah. Alhamdulillah baik. Dan tentunya terima kasih telah meluangkan waktunya, pasti ini di tengah-tengah kesibukannya ya Pak ya. Sama-sama. Itu kewajiban kita memperkenalkan masyarakat kan. Betul, alhamdulillah. Jadi memberikan juga nanti edukasi dan kita berbincang asyik nih Pak. Boleh. Tema kita hari ini semangat bela negara untuk Indonesia maju. Nah ini juga mungkin banyak orang yang belum tahu juga nih Pak bahwa memang hari ini Hari Bela Negara. Nah tentunya setiap orang punya maknanya sendiri ya Pak. Betul. Tentang bela negara. Nah mumpung nih ada narasumber hebat kita, kalau menurut Bapak sendiri terkait dengan bela negara nih bagaimana sih Bapak memaknainya? Menurut pandangan saya ya, sebelumnya mungkin terima kasih untuk pemirsa Sultan TV. Alhamdulillah kami Kesbangpol bisa diundang di studio ini. Menurut pandangan saya bela negara, jadi setiap warga negara, siapapun orangnya yang ada di tanah air, dari Sabang sampai Merauke, wajib harus siap untuk membela negaranya, mencintai tanah airnya. Itu salah satu pandangan saya itu, bela negara itu. Jadi hal-hal yang merongrong persatuan kesatuan, kita tumpas. Jadi itulah tujuannya bela negara ini, supaya rasa nasionalisme tinggi. Maka itulah mungkin pandangan kami, saya kalau bicara bela negara. Bela negara, dan tentunya ya tadi ya Pak ya, dengan tema Hari Bela Negara tahun ini pun kan mencetuskan Indonesia lebih maju lagi. Dan akan menuju Indonesia emas nanti. Ya, tentunya ini perlu sekali partisipasi dari seluruh masyarakat. Betul. Bukan hanya instansi pemerintah. Betul. Atau mungkin aparat pertahanan ataupun yang lainnya. Betul. Ya Pak ya. Nah ini bicara tentang bela negara, pastinya kan harusnya ya Pak ya, bukan hanya hari ini saja, namun hari-hari lainnya juga perlu dilaksanakan. Tapi dengan adanya Hari Bela Negara nih Pak ya, ini juga kan ditetapkan. Sebenarnya kenapa sih Pak kita perlu memperingati dan juga perlu ingat bahwa adanya Hari Bela Negara ini? Sebelum kan ini momentum yang tepat sekali. Kebetulan Pemprov Banten juga tadi pagi sudah melaksanakan upacara Hari Peringatan Bela Negara yang ke-76. Kenapa harus diperingati setiap kalau bisa kan? Karena ini pertama kita harus mengakui dulu pertama jasa-jasa pahlawan kita. Salah satu ini ya bentuk bela negara kan dari awal dari jasa-jasa pahlawan yang bisa mempersatukan negara Indonesia dengan kalimat satu Pancasila dan Undang-Undang Dasar. Bahkan tugas kita tidak bukan karena momentum hari ini sebagai peringatan setiap hari disampaikan. Setiap siapapun, apalagi kami dari Kesbangpol sudah berkewajiban mengedukasi kepada masyarakat pentingnya bela negara. Jadi memang adanya akhirnya dicetuskan ya Pak ya, adanya peringatan Hari Bela Negara. Pas jatuh hari ini. Jatuh hari ini 19 Desember 2024 dan tentunya juga pemerintah Provinsi Banten sudah melaksanakan upacara ya sudah Pak melaksanakan tadi pagi. Oke, baik. Dan tadi juga Bapak sempat menyampaikan ini kan usia ataupun peringatan Hari Bela Negara ini sudah yang ke-76 ya Pak ya. Nah ini kemudian bagaimana sih Pak kiranya Hari Bela Negara ataupun ini proses bela negara ini berkembang dari masa kemerdekaan hingga sekarang menurut kacamata Bapak? Menurut kacamata saya itu karena nih kita wajib bersyukur dulu selaku warga negara Indonesia
punya Pancasila dan undang-undang. Kalau seandainya negara kita tidak punya Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45, niscaya sampai hari ini pun pernyataan berdeka tidak akan terwujud. Karena yakin berpecah belah. Bisa berbagai negara bagian, mungkin negara Jawa, negara itulah pentingnya pengetahuan kepada masyarakat, itulah pentingnya bahwa syukur nikmat bahwa kita dilahirkan di Indonesia. Yang kedua, pendahulu kita mencetuskan Pancasila dan Undang Dasar. Itulah pemersatu salah satunya. Maka mungkin dari sana berbagai cara, gimana caranya setiap warga negara, setiap elemen masyarakat, bukan tugas pertahanan keamanan saja, semua warga negara ikut andil dalam pembelaan negara. Jadi memang dari kemerdekaan, kemudian juga hingga saat ini juga terus berkembang terus ya berkembang. Pak ya? Dan intinya juga kita sebagai masyarakat ya perlu ikut andil. Tapi nih Pak, ini kan meskipun kita tahu lah ya makna dari kata bela, tapi kadang nih beberapa orang juga suka kebingungan. Upaya apa sih yang dapat kita lakukan untuk kita juga dapat memaknai dan juga sama-sama mewujudkan bela negara? Makasih Mbak Rida. Tugas kita kan sekarang bukan bawa bambu runcing untuk perang dengan penjajah. Tugas kita sekarang mengisi kemerdekaannya. Bagaimana caranya kontribusi kita anak bangsa untuk implementasi bela negara, bukan sebatas membela negara itu perang. Di sini kita punya program pemerintah. Salah satunya Kesbangpol Banten. Kita bekerja sama dengan forum, ada lembaga forum bela negara. Mengisinya dengan salah satunya terjun kepada masyarakat. Sekarang anggap tahun kemarin pasca Sukabumi banjir banjir bandang. Forum bela negara itu di Banten sudah mengirimkan orang-orangnya, relawannya ke sana. Itu bentuk salah satunya bela negara. Yang kedua, program kami itu menyentuh kepada masyarakat bawah, terutama pelajar. Bagaimana salah satu sekarang krisis narkoba. Tergantung dengan apa nih krisis narkoba. Maka kita turun ke sekolah-sekolah, pelajar-pelajar untuk edukasi gimana bahayanya narkoba. Ketiga lagi tentang bullying, karena banyak tawuran. Kan? Banyak tawuran itu bentuk bela negara, itu salah satunya. Bagaimana caranya pelajar jangan tawuran? Edukasi, dibuatkan sibuk anak-anak pelajar untuk kegiatan-kegiatan yang positif. Itu bentuk dari kami Kesbangpol terutama pemerintah daerah, supaya salah satunya bentuk pembelaan itu bela negara salah satunya itu. Jadi memang kalau kita lihat ya Pak ya, saat ini kan kita juga sudah tidak perang menggunakan bambu runcing, senjata perang, itu tidak. Justru sekarang kadang kita juga perlu berpikir ini yang diperangi adalah diri sendiri, Pak. Betul. Dan tadi dengan adanya fenomena bullying gitu ya, yang ada di generasi muda, kemudian juga tadi narkoba, kemudian juga tadi dengan melakukan tindakan kemanusiaan juga, itu merupakan salah satu bela negara. Karena udah mencek baga Sukabumi warga negara Indonesia dimanapun sudah Indonesia itu. Kita waktu di Aceh aja sudah Aceh. Juga, Pak? Bukan main kita. Berapa ingat saya dulu karena saya sama bikin siswa iuran, semua masyarakat ngumpulin bawa kontainer tronton kita ke Aceh. Dulu jam itu. Kedua waktu tsunami di Banten. Tanjung Lesung. Sampai semua kontribusi warga Banten itu yang saya tahu, karena mungkin salah satu saya pelakunya untuk mengumpulkan donasi-donasi dan sampaikan terus yang Cianjur. Itu. Jadi banyak ya Pak ya. Kadang juga kan orang kebingungan, ini sebenarnya dari Kesbangpol sendiri nih apa gitu upaya ataupun langkah bela negara seperti apa. Ternyata kita juga harus tahu ya langkah-langkah seperti adalah bela negara. Ekspos karena kita jarang ekspos ke media sosial, semua hanya pelaporan, mungkin sebatas kita melaporkan masalah kegiatan. Itulah bentuk kami sepanjang kan kita ngikutin nih gimana kontribusi pemerintah daerah. Karena kita bicaranya pemerintah daerah, perintah pimpinan kan. Kita nama baik Banten, bukan nama baik Kesbangpol. Tetap semua kontribusi kepada pimpinan. Itu mungkin Mbak Rida. Kalau untuk program nih Pak, kira-kira dari Kesbangpol sendiri yang memang ini korelasinya juga dengan bela negara, ini apa aja sih Pak, ada nggak? Alhamdulillah Kesbangpol sekarang kita lagi rencana karena kita sudah punya Purna Paskibraka. Salah satu Purna Paskibraka itu Duta Pancasila. Duta Pancasila, kita insya Allah tahun ini kita akan seleksi untuk tingkat nasional. Nanti kita akan ada salah satu mantan-mantan paskibraka yang ada di daerah, kabupaten dan provinsi, kita akan latih untuk menjadi duta-duta
Oke. Duta-duta Pancasila salah satu itu untuk tujuannya pembela bernegara. Duta-duta Pancasila itu bahwa gimana caranya harus mencintai tanah air, menjaga persatuan kesatuan, tadi yang tadi sampaikan, menghargai orang lain, memanusiakan manusia, itulah bentuknya. Ke depan kita mulai Januari ini akan maraton, insya Allah itu kita duta-duta Pancasila itulah dari mana? Dari diambil dari anak-anak paskibraka yang ada di kabupaten kota dan provinsi. Itu membantu salah satunya pemerintah supaya menyeluruh datang ke masyarakat nanti penyuluhan-penyuluhan. Betul. Itu salah satu bentuk Kesbangpol ke depan. Oh, jadi itu adalah perpanjangan tangan juga ya, Iya, Pak, perpanjangan yang kami. memang dilakukan. Dan ini kalau kita lihat juga banyak sekali generasi muda yang tertarik, Pak. Biasanya dengan ajang-ajang seperti itu, tapi bukan hanya untuk mejanya aja, tapi memang tadi ya jiwa kemanusiaannya, kemudian juga jiwa sosial juga sangat Yang tinggi. pertama orang ditanamkan jiwa sosial tinggi aja, Iya. berarti orang itu udah hebat. Itu susah mencari itu supaya ikut rasa prihatin pada orang lain aja. Iya. Itu yang cari sulit orang sekarang. Sulit ya, Pak, ya. Itu Dan sulit. ketika ada ya itu adalah salah satu hal yang tentunya baik. Baik, itulah potensi kita untuk penyebaran informasi yang baik. Nah, kemudian Pak, ini juga bicara tentang Banten. Iya, Dan ini betul. juga berkaitan dengan bela negara. Apa sih, Pak, tantangannya? Yang memang ini dihadapi juga nih oleh Kesbangpol Banten. Pertama mungkin yang dihadapi oleh Pemprov, terutama Kesbangpol, untuk bela negara, yang pertama dari segi dukungan dulu. Oke. Mungkin ke anggaran, karena tetap di samping itu kita perlu anggaran. Iya. Perlu anggaran mungkin tidak besar, tidak kecil, minimal sesuaikan dengan kemampuan daerah. Kedua, ke tingkat masyarakatnya karena malas. Oke. Malasnya dalam konotasi apa nih, Pak? Malasnya itu dia karena gini, karena sekarang udah banyak HP. Kecanggihannya itu Jadi ya. udah sekarang kita masyarakat itu jadi yang ngatur itu HP. Menjadi budak seperti budak HP ya itu ya. Jadi kebanyakan kalau positif boleh. Ini kan anak-anak dari susah nih mendidik anak merubah mindset. Setiap hari main game, betul nggak? Betul. Itu konsep pola-pola itu susah. Jadi banyak positif, banyak mendarat di HP. Maka gitulah salah satunya PR kami. Saya sudah punya gerakan nanti ke depan, salah satunya nih, gimana caranya dari maghrib itu anak-anak itu jangan pegang HP. Stop gitu ya. Stop dulu sampai jam 8 gitu kan. Maka dibuat hari itu untuk belajar, untuk ngaji gitu kan. Karena apa? Dari orang tuanya dulu sih, memberi contoh, punten yang kurang, memberikan contoh yang kurang baik. Iya. Orang tua udah fokus ke HP, anak juga ikut. Itu tantangan yang besar karena kemajuan teknologi, kita dibudak oleh teknologi. Penting teknologi, tapi mungkin banyak disalahgunakan untuk hal-hal yang tidak penting. Main game gitu kan. Yang sekarang dulu judi online slot itu kan itu bukan itu masalah juga ya, Pak, masalah ya? besar itu. Itu tantangan di semuanya lain. Selanjutnya itulah dari orang tua. Nah, karena kan mencari generasi muda itu tetap dari bawah dulu. Nanti kita harus bersama dengan Dinas Pendidikan. Karena konsepnya itu tidak bisa kita Kesbangpol terjun langsung, harus bekerja sama dengan salah satu OPD yang lain. Contoh Dinas Pendidikan, gitu kan? Iya. Karena apa? Harus masuk dulu. Bela negara itu penting jadi pelajaran wajib. Betul nggak? Betul. Harus mata kurikulum wajib. Dulu kita kan belajar PPKN. Belajar apa dulu kan Mbak Dira? Iya, ada memang itu PMP, ya. gitu kan? Itu salah satu kan untuk apa? Untuk salah satu mencintai tanah air, belajar tahu undang-undang, tahu Pancasila, ngolotok kita Pancasila sampai apa sih tujuannya apa sebelum sekarang kan mungkin lah beda kan. Yeah. Saya pingin kurikulum bela negara itu Ada. dikuatkan lagi, jangan sebatas hanya sisipan-sisipan dalam mata pelajaran tertentu. Itu mungkin itu masukannya. Jadi itu tantangan-tantangan yang Tentu ada ke depan ya, Pak, itu sangat berat sekali. Betul. Di sisi lain bukan hanya terkait dengan anggaran, Bukan tapi anggaran, tadi ya, iya. ini kalau masalahnya bela negara ini dipupuk dari diri seseorang Dari dan seseorang, berasal dari keluarga. dari keluarga dulu. Lalu peran aktif masyarakat nih Pak, kudunya seperti apa? Mungkin kalau semisal ini ada yang keluarganya sudah dalam artian baiklah gitu ya, ini bagaimana juga bisa menginspirasi mungkin orang-orang lainnya gitu dalam proses bela negara? Itulah
pentingnya orang-orang muda mulai dari dini atau dari tingkat mulai remaja diajar jadi pemimpin. Oke. Saya kenapa konsep saya pakai itu supaya Pak itulah diberi kesempatan untuk ngatur, untuk memberikan salah satu program sendiri. Kan orang biasanya gini, kenapa orang tidak timbul rasa kemauan karena kurang diberi kesempatan untuk dalam berbagai hal. Itulah banyak orang tua masih menganggap kamu masih muda, betul nggak? Belum. Ya nggak tahu apa-apa deh gitu ya. Itu padahal itu menutupi potensi. Beri kesempatan kepada anak muda berbagai hal, itu salah satu tuh kita punya khas untuk bela negara di situ. Orang-orang yang tidak perlu dididik selalu ini, tapi sudah terpancar di dalam diri sendiri. Juga, itulah salah satu. Tapi ada tidak Pak edukasi yang memang diberikan oleh Kesbangpol kepada masyarakat, mungkin kepada orang tua gitu, terkait dengan memang memupuk rasa bela negara ini gitu kan? Tentunya kan dari bela negara ini bisa berdampak pada yang lainnya juga. Kita itu sampai program Kesbangpol sampai ke tingkat belajar sekarang. Oke. Dan masyarakat ada. Bukan orang tua, tapi masyarakat ya. Masyarakat, iya. Kita undang tokoh-tokoh masyarakat, mulai karena kalau bicara orang tua kan ibu itu terlalu banyak, maka simpul-simpul kita undang para RT RW, tokoh-tokoh masyarakat yang memberikan salah satu penyampaian informasi kepada masyarakat. Kita banyak program, mulai program satu mungkin wawasan kebangsaan, salah satu bela negara di dalamnya itu. Gimana caranya supaya tetap tahu nggak Indonesia terkenal karena gotong royong? Iya, betul. Gotong royong, babarengan, riung mumpulung namanya dalam bahasa Sunda itu mulai terkikis. Betul. Maka itulah salah satu bentuk rasa bela negara, rasa nasionalisme tinggi, salah satu dengan bentuk salah satu gotong royong, kerjasama. Banyak program pemerintah padat karya. Iya. Tapi imbasnya gotong royongnya sedikit terkikis. Jadi apatis ya Pak, ya. Kayak tidak peduli gitu dengan orang bangun di kampung kita dari pemerintah masih banyak itu mah dibayar, itu mah pemborong. Maka karena konsepnya, coba kembali ke ini yang merasakan kita, yang make kita, kenapa kita tidak andil dalam pembangunan itu? Itu masih masyarakat masih banyak, itulah. Jiwa-jiwa dulu itu mulai terkikis. Dulu tidak bicara bantuan pemerintah, bantuan apa, ada bantuan, yuk gotong royong, betul nggak? Hasilnya pun kan baik. Demi kemaslahatan bersama juga. Iya, itu salah satu kecil aja contoh itulah. Iya. Karena apa? Kurangnya satu program pemerintah, saya ingin itu sampai ke masyarakat bahwa harus ada swadaya masyarakatnya. Supaya apa? Ada rasa memiliki dan rasa nanti kerja bersamaan. Kalau tidak ada swadayanya, maka cuek-cuek saja. Betul nggak? Betul. Apalagi dengan adanya kecanggihan, kita kan lebih asik sendiri ya, Pak, ya? Ada daripada ini kita main game aja lah. Gitu enggak? Daripada lihat depan kita bangun masyarakat, karena ada pelangnya, APBD. Udahlah biarin aja. Coba itulah. Saya sampaikan kepada tokoh-tokoh, biar pada ada bantuan apapun dari pemerintah daerah manapun, dari manapun, sampaikan harus ada tingkat kepedulian masyarakat itu. Itu nanti rasa memiliki yang tinggi akan dirawat. Betul. Kenapa? Kalau kita merasa bantu ikut kerja bakti atau apapun bentuknya, maka rasa memilikinya ada. Betul. Saya pingin masyarakat kita ini gimana caranya jiwa gotongnya tinggi, jiwa sosialnya tinggi juga. Itulah salah satu bentuk supaya bela negara tidak perlu ini dengan gitu pun dengan sendirinya. Iya, betul. Jadi ya tadi ya, mungkin persepsi orang tentang bela negara ini pasti masing-masing punya mana yang berbeda ya, Pak. Tapi sebenarnya tanpa kita sadari dari hal-hal kecil yang kita lakukan mungkin dalam berinteraksi di masyarakat. Itu juga menjadi salah satu proses bela negara. Salah satu mengajak baik aja. Iya, betul. Nah, tapi Pak, ini kan demi mewujudkan dan juga kita mau menuju Indonesia Emas di tahun 2045. Iya, tentunya tadi juga dengan moto ataupun dengan temanya Hari Bela Negara Indonesia Maju. Itu, iya, Indonesia Maju. Ini yang mungkin harapannya dalam tahun depan mungkin Pak, ini apa nih yang bisa diharapkan khususnya di Banten tentang bela negara? Gimana mau tercapai Indonesia Emas? Generasi kitanya di bawahnya juga seperti itu. Maka itulah perlu PR besar kami untuk mencapai generasi emas. Maka itulah perlu dipupuk dari awal. Kenapa tadi saya sampaikan ada konsep di sekolah kan merdeka belajar.
Terus dulu kita pernah belajar berdiri di sekolah, apa namanya, kalau kerja kelompok, apa CBSA, cara belajar siswa aktif. Ingat dulu kan? Badi pernah belajar nggak? Ada pernah. Pak Haji pernah ngalamin. Sekarang ada Merdeka Belajar. Itu salah satu konsepnya untuk menuju Indonesia emas, karena diberi kebebasan kepada anak didik, kepada anak-anak itu supaya kemana arah dia nanti ke depan. Bukan sebagai guru ke depan itu sebagai untuk ngajar, mendidik. Tapi yang terpenting, Pak Din, tidak akan terwujud kalau akhlaknya kita belum dirubah. Nah, betul. Pada ilmu tidak akan setinggi apapun ilmu kalau tidak punya akhlak, sia-sia. sia-sia. Maka yang terpenting sekarang saya penyampaikan sendiri, gimana akhlaknya dulu. Kalau sudah akhlaknya tenang dalam hatinya, saya tidak langsung itu menjadi orang yang akan baik. Baik, betul. Karena apalagi sekarang juga banyak sekali, Pak. Ini dari generasi yang mungkin lebih senior lah ibaratnya. Betul. Memandang generasi muda, wah ibarat bahasanya kok tidak sopan seperti itu ya. Nah ini yang akhirnya juga menjadi masalah ya, Pak ya. Gimana generasi emas ke depan, program anti korupsi, berantas korupsi, ya semua kalau akhlaknya tidak dibangun di awal, mah korupsi apapun susah. Tidak akan, karena dari takut kepada Allah, takut kepada diri, ya cukup orang itu. Maka negara akan makmur. Betul nggak? Negara sendiri akan maju. Karena apa? Dari akhlaknya dulu. Udah baik kepada orang, kepada sopan kepada orang tua, kepada guru, kepada sahabat. Yakin orang itu akan tidak akan melakukan yang tidak baik. Maka itulah Indonesia menuju masuk akan terwujud kalau akhlaknya kita dikedepankan di awal gitu. Kalau hanya ilmu, pintar, cerdas, wow, banyak sekali orang yang pintar ya, Pak ya. Tapi tadi mungkin orang yang mengedepankan attitude ataupun akhlak gitu, ini juga yang masih kurang. Imbangi kita dengan akhlak. Betul. Jadi memang lagi dan lagi pemirsa, bela negara itu bisa melalui bagaimana diri sendiri memupuk akhlak yang baik dan juga attitude ya, Pak ya. Akan terwujud bela negara itu dengan sendirinya. Nah, jadi pribadi yang baik tentunya akan membangun negara yang baik. Negara yang baik. Itu betul. Betul, betul ya, Pak ya. Betul itu. Nah, kemudian nih Pak, ini juga masih berkaitan dengan bela negara nih Pak. Dan kita tahu bahwa Indonesia ini kan memiliki banyak sekali keragaman, suku, bangsa, kemudian juga kita juga ada etnis dan lain-lain ya Pak ya. Nah kadang ini keberagaman tersebut tidak diindahkan. Nah ini ngomong-ngomong tentang keberagaman dan bela negara, cara memupuk Pak rasa nasionalisme melalui semangat bela negara di tengah keberagaman ini seperti apa menurutnya, Bapak? Yang pertama tadi saya pernah kembalikan, karena wajib bersyukur dulu karena kita ulah dibungkus dengan Pancasila. Dengan Bhinneka Tunggal Ika. Jadi karena sudah ada wujud pemersatunya, tinggal kita perlu penguatan. Udah ada Bhinneka Tunggal itu punya tuh satu bahasa Indonesia. Maka dari berbagai etnis, bahasa, suku, adat istiadat, agama, maka disatukan dengan kalimat Bhinneka Tunggal Ika itu. Sekarang tugasnya hanya memperkuat satu toleransi gitu kan, saling menjaga, tadi kembali saling menghargai. Hargai diri sendiri dulu sebelum menghargai orang lain. Itu simpel gitu. Ya. Simpelnya memang sebenarnya kalau misal kita ingin diperlakukan seperti apa ya kita juga melakukan diri kita ya seperti itu gitu Pak ya. Nah kadang ini kan orang juga yang akhirnya tidak sadar Pak. Berkenaan dengan hal itu. Nah ini kemudian Pak, ini dalam rangka Hari Bela Negara dan juga tentu Provinsi Banten juga punya harapan ya Pak. Betul. Berkenaan dengan bela negara. Boleh Pak, silakan mau diminum dulu nggak apa-apa. Kayak kita kalau berbincang asik nih memang seru sekali pemirsa. Nah ini masih berkenaan juga dengan bela negara ya Pak. Dan tadi pemerintah juga punya harapan. Kiranya peran pemerintah Pak dalam memperingati Hari Bela Negara dan juga menumbuhkan semangat bela negara di semua kalangan, khususnya di Banten ini seperti apa? Mungkin tugas pemerintah daerah dengan salah satu peringatan bela negara ini mungkin dicetuskan oleh tadi amat Presiden bahwa harus menjaga persatuan kesatuan. Gitu. Kedua, bentuknya pencinta tanah air itu bentuknya berbagai cara. Kenapa kami sekarang kemarin jalan jauh-jauh dulu waktu Pak Jokowi pakai baju adat istiadat gitu kan? Nanti Prabowo mungkin ke depan seperti apa? Itu salah satunya. Pemerintah daerah pun
kemarin juga kita mengadakan salah satu lomba dari Dinas Kesehatan itu pakai baju adat istiadat masih sekolah. Lomba kesehatan bentuk senam dan sebagainya itu malah bentuk itu salah satu supaya apa? Rasa tinggi bela negara, tidak merasa saya paling wah, tidak. Mayoritas atau Mayoritas yang tidak, ini malah kuat ya, Pak? dikasih kepada anak-anak untuk memberikan satu jalan jauh baju aja. Saya kemarin waktu cerdas semat P4 P5 aja Pancasila, anak-anak saya wajibkan pakai baju adat. Saya tidak mau, saya pengen kenapa? Jadi adat Minang, adat Aceh, adat Palembang, adat Kalimantan, adat Sunda, adat Jawa. Rasa coba itulah satu bentuk rasa nasionalisme dan rasa pemersatu nantinya. Maka terwujud bela negara. Jadi program pemerintah insya Allah ke depan kita libatkan semua elemen masyarakat dari berbagai elemen. Tidak bicara suku, bangsa-bangsa yang di Banten ini, karena di Banten juga tetap beragam. Berbagai suku ada di Banten. Ada suku Batak, suku Kalimantan, Jawa, Sunda, Padang, Badu, semua. Ya, maka dibungkuslah salah satu. Insya Allah tadi tidak ada gap. Yang penting tidak ada pemisah-pemisah. Itulah insya Allah kami dengan mungkin nanti dengan gubernur yang terpilih, nanti program apa pasti bela negara kita akan dukung support. Akan kedepankan ya. Iya betul. Gubernur terpilih ini kita insya Allah ini. Insya Allah. Mudah-mudahan negara gubernur baru masa jaya buat Banten depan lebih maju lagi. Betul, dan ya ini juga merupakan harapan yang sangat tinggi dan besar juga ya Pak ya. Betul. Ini berkenaan dengan Banten ini lebih maju lagi. Lebih sejahtera. Lebih sejahtera. Maju dan lebih baik ke depan. Baik Bapak, tidak terasa? Alhamdulillah. Sudah 30 menit nih Pak, kita berbincang tentang bela negara. Karena ternyata asik nih Pak ya, ngomongin bela negara tidak sekaku itu. Tidak, gitu ya, Pak? bukan banyak lah, maksudnya tidak akan habis sampai ini. Tidak akan habis, dan kadang kan orang tuh ketika mendengar kata bela negara, wah ini apakah kita akan jadi militer atau jadi gimana jihad? ya? Betul. Itu kan, melawan akan masuk penjajah? Padahal enggak seperti tidak itu. Seperti Justru itu. saat ini juga dibungkus dengan sesuatu yang bisa lebih menarik lagi. Dan tentunya tadi ya, ternyata bela negara itu bukan berasal dari orang lain, tapi memang berasal dari diri sendiri. Perang melawan hawa nafsu. Perang melawan hawa nafsu dan diri sendiri. Tapi sebelum menutup Pak, perjumpaan kita siang hari ini, boleh disampaikan closing statement kepada pemirsa setia Sultan TV tentang tema kita hari ini, semangat bela negara untuk Indonesia maju. Silakan Bapak. Terima kasih untuk pemirsa Sultan TV dimanapun berada. Pada hari ini merupakan hari yang bersejarah, di mana hari ini merupakan memperingati 76-nya Hari Bela Negara. Maka saya pribadi dan Kesbangpol Provinsi Banten mengajak kepada warga negara, terutama masyarakat Banten, hayu kita bareng-bareng supaya satu, jaga stabilitas. Yang pertama, keamanan, kesejahteraan, supaya masyarakat aman untuk beribadah, aman untuk berinvestasi, dan aman untuk melaksanakan kegiatan yang positif. Dan insya Allah saya yakin dan pasti nanti dengan ke depan, apalagi dengan gubernur yang baru punya masih fresh, bisa program-program, dan beliau nanti akan membawa perubahan untuk Banten ke depan dan lebih maju dan lebih sejahtera lagi. Terima kasih. Baik, terima kasih Bapak. Wah, intinya siapapun nanti ya, kita juga sebagai masyarakat Banten, hayu bareng-bareng. Bareng-bareng. Ya. Betul. Kalau sendiri mah susah ya Pak ya. Betul. Tapi tadi minimal kita pupuk dari diri sendiri, kemudian kita mengajak yang lain. Untuk orang lain. Baik, terima kasih Bapak sama-sama, atas kesempatannya. Sama-sama. Sehat dan sukses selalu Bapak. Sukses untuk semua juga. Amin. Sukses untuk Sultan TV ke depan lebih jaya lagi, lebih maju lagi ke depan. Dan semoga juga nanti bisa berkenan ya Pak, lain waktu mungkin kita akan berbincang dengan tema yang lain lagi. Insya Allah, ayo kita siap ya Pak ya. Yang terbaik untuk Banten ke depan. Baik, kita tutup Pak perjumpaan kita siang hari ini. Terima kasih. Pemirsa setia Sultan TV dimanapun Anda berada. Demikian perbincangan kita hari ini bersama Pak Holil Badawi yang merupakan PLT Kabid Wawasan Kebangsaan Kesbangpol Banten, membahas mengenai semangat bela negara untuk Indonesia maju berkenaan dengan Hari Bela Negara yang jatuh pada hari ini 19 Desember 2024. Semoga apa yang kita perbincangkan hari ini dapat bermanfaat dan juga berkelanjutan.
Saya, Raudloh Rida, dan segenap kru yang bertugas pada hari ini mengucapkan terima kasih, pamit undur diri. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.